Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tawa Situ Qingyi yang merdu menggema dari kereta kuda. Saudara Yi Feng, Chang Seng memang suka pamer. Jangan pedulikan aku. Chang Seng menggaruk kepalanya malu-malu, tidak marah, tetapi hanya bergumam, Nona ketiga, jangan menggodaku. Yi Feng mencerna semuanya, dengan senyum tenang di wajahnya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Setelah menerima persetujuan Yi Feng, Chang Seng awalnya terkejut, lalu sedikit kecewa. Saat itu, Chang Seng melihat sekilas sebatang pohon cendana di pinggir jalan. Ia buru-buru mengendalikan kudanya, menyerahkan kendali ke tangan Yi Feng, dan dengan penuh semangat berkata, Saudara Yi Feng, aku akan segera kembali. Tunggu aku. Bingung, Yi Feng mengikuti langkah Chang Seng. Kereta kuda tiba-tiba berhenti, dan Situ Qingyi menyibakkan tirai untuk melihat keluar. Chang Seng berlari ke sebuah pohon besar, dengan santai mematahkan beberapa dahan, dan kembali dengan gembira, matanya berbinar-binar. Situ Qingyi tersenyum tipis dan menurunkan tirai. Chang Seng kembali, dan kereta melanjutkan perjalanannya. Dengan tulus, Chang Seng berkata kepada Yi Feng, Saudara Yi Feng, bisakah kau mengemudikan kereta sebentar? Aku akan segera selesai. Ia kemudian mulai menganyam ranting-ranting. Apa yang kau lakukan? Tanya Yi Feng bingung. Wajah Chang Seng memerah pelan, dan ia berbisik malu-malu, Nona ketiga menyukai aroma cendana. Aku ingin menganyam ikat kepala cendana untuknya. Berbicara tentang Situ Qingyi, mata Chang Seng berbinar gembira. Melihat kilatan di mata Chang Seng, Yi Feng tersenyum dan berkata, sepertinya kau dan Nona Situ memiliki hubungan yang sangat baik. Tidak, ini semua berkat bantuan Nona ketiga. Aku tidak cukup kuat untuk ikut serta dalam perdagangan keluarga Situ, tetapi berkat kebaikan Nona Situ, karavan ini dapat membawaku naik dan mendapatkan emas. Chang Seng terus menganyam ranting-ranting cendana di tangannya, tersenyum dan berbisik, Nona ketiga sangat baik padaku, dan aku ingin membalas budinya. Melihat ini, Yi Feng merendahkan suaranya dan berkata, kau menyukainya, kan? Wajah Chang Seng memerah hingga ke telinganya, dan ia langsung menyangkalnya. Tidak, Saudara Yi Feng, jangan bicara omong kosong. Aku hanya sangat berterima kasih kepada Nona ketiga. Aku hanya ingin membalas budinya. Suara Chang Seng semakin melemah, takut Situ Qingyi di kereta akan mendengar. Seorang pria harus berani mencintai dan membenci, bukan takut bertindak. Jantung Chang Seng berdebar kencang, dan ia tetap diam, seolah merenungkan kata-kata Yi Feng. Ia juga ingin menghadapi perasaannya yang sebenarnya. Pada saat ini, kereta di depan tiba-tiba berhenti. Sekelompok biksu bertopeng dan bersenjatakan pisau tiba-tiba menukik turun dari langit, mengepung seluruh konvoi. Ringkikan kuda menembus udara. Bandit terdepan memasang tatapan dingin di matanya. Sambil memegang pedang lebar, ia berteriak, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, jangan melawan. Kami di sini demi uang, bukan demi kejahatan membunuh. Tapi kalau kau melawan, jangan salahkan kami karena kejam. Kapten Cao melompat dari kudanya, menoleh ke belakang, dan berteriak, musuh menyerang. Saudara-saudara, waspadalah. Semua orang mengendalikan kuda mereka, melompat turun, dan menghunus pedang lebar mereka untuk bersiap menghadapi musuh. Chang Seng memasukkan cincin cendana yang belum ditenun ke dalam pelukannya, menyimpannya seperti harta karun. Ia mengambil pedangnya, menoleh, dan menenangkan Situ Qingyi yang panik di kereta, jangan takut, Nona ketiga. Aku akan membunuh para bandit ini. Saudara Yi Feng, tolong jaga Nona ketiga. Chang Seng, hati-hati. Situ Qingyi menyingkap kerudungnya, wajahnya pucat pasi saat ia menatap Chang Seng dengan ketakutan. Wajah Yi Feng tetap tenang, hanya mengangguk, masih duduk bersila di kereta. Chang Seng melompat turun dari kereta, mengamati para bandit, sebuah isyarat peringatan. Kapten Cao berteriak kepada pemimpin bandit, semuanya, kami dari keluarga Situ di Huacheng. Tolong bantu kami. Ia mencoba mengintimidasi para bandit dengan memanfaatkan gengsi keluarga Situ. Jika ia bisa mengusir para bandit tanpa menggunakan kekerasan, itu akan lebih baik, jika itu terbukti mustahil, ia tidak takut untuk bertempur. Pemimpin bandit itu mencibir, kami sedang menunggu karavan keluarga Situmu. Kami semua bersaudara adalah kultivator independen, mengembara di dunia, jadi mengapa kami harus takut padamu? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, tinggalkan barang-barangmu, dan kami akan mengampuni nyawamu. Para kultivator independen ini adalah penjahat nomaden, jadi mereka tidak takut pada keluarga-keluarga yang disebut-sebut ini. Mereka telah mengintai kota selama berhari-hari, mengetahui bahwa keluarga Situ memiliki barang-barang untuk diangkut, sehingga mereka ditempatkan di sana. Melihat muatan berat di kereta, para kultivator pengembara itu sangat gembira. Bos, jangan buang waktumu bicara dengan mereka. Bunuh saja mereka semua, sekelompok bajingan tak tahu terima kasih. Benar, bunuh mereka dan semua barangnya akan menjadi milik kita. Kapten Cao, seorang pedagang kawakan. Tahu mereka sudah siap dan target mereka adalah karavan mereka. Mengingat hal ini, ia tak punya pilihan selain bertindak.
Kapten Cao berteriak, "Saudara-saudara, mari kita tunjukkan pada mereka kekuatan keluarga situ." Bunuh. Tanpa sepatah kata pun, Kapten Cao menebas pemimpin bandit itu dengan pedangnya. Chang Seng menghunus pedangnya, melompat, dan menebas para bandit. Bang, 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 benturan senjata membuat percikan api beterbangan, dan suara pertempuran terdengar. Untuk sesaat, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Chang Seng mengayunkan pedangnya secara horizontal, tetapi dihalangi oleh bandit lawan. Bandit itu mendorong keras dengan punggung pedangnya, dan Chang Seng terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan yang dahsyat itu. Kemudian, bandit itu tiba-tiba melompat dan menebas udara. Semburan cahaya pedang turun, mengiris lurus ke arah Chang Seng. Chang Seng menghindari serangan itu dengan langkah ringan, dengan cekatan mengelak. Dengan bunyi gedebuk, bila pedang itu mendarat, menciptakan lekukan di tanah. Setelah pertarungan singkat, Chang Seng sudah bisa merasakan bahwa bandit di hadapannya memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi daripada dirinya. Dalam situasi ini, ia harus menghindari serangan lawan dan menggunakan gerakan kakinya yang lincah untuk membalas. Setelah beberapa ronde lagi, bandit itu melihat bahwa anak laki-laki itu selicin ikan loah dan mengejeknya, "Kau pikir kau bisa menghindari kematian hanya karena kau berlari cepat? Kau terlalu muda, nak." Setelah itu, bandit itu mengayunkan pedangnya ke arah Chang Seng lagi. Chang Seng menyipitkan mata dan menggertakkan gigi, mengangkat tangannya untuk menangkis serangan dengan pedang panjangnya. Dengan desisan, pedang panjang bandit itu menebas pedang Chang Seng, menimbulkan serangkaian suara gemeretak. Situ Qingyi melihat sosok Chang Seng yang menjauh melalui kain kasa. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sangat khawatir. Pada saat ini, Chang Seng, setelah menangkis serangan lawan, mengayunkan pedangnya dan melancarkan serangan balik yang dahsyat, seolah-olah ingin membalas ejekan sebelumnya. Bandit itu dengan jenaka mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Bahkan 100 kali percobaan serangan seperti itu pun tak akan melukainya. Saat itu, Yi Feng mengangkat tangannya tanpa terasa dan menjentikkannya, mengirimkan sebutir kerikil kecil dari tanah yang diam-diam menusuk bahu kanan bandit itu. Gerakan bandit itu untuk menangkis serangan tiba-tiba terhenti. Gelombang keterkejutan melonjak dalam dirinya, kepercayaan dirinya yang sebelumnya hancur dalam sekejap. Ia merasakan mati rasa di bahu kanannya, seluruh lengannya tak bisa bergerak. Pupil matanya mengerut, bila baja itu membesar tanpa batas di dalamnya, tetapi ia terlambat untuk bereaksi. Dengan desisan, pedang panjang Chang Seng menembus angin, dampaknya cepat dan kuat. Dengan desiran, pedang itu langsung memenggal kepala bandit itu. Mata bandit itu melebar tak percaya, kepalanya jatuh ke tanah. Darah mengucur dari tubuhnya yang tanpa kepala seperti air mancur manusia. Chang Seng mencibir dan tanpa berpikir panjang, ia segera menyerbu maju dengan pedang untuk menerkam rekan satu timnya dan membunuh para bandit. Jelas, kelompok bandit ini telah meremehkan kekuatan dan jumlah pengawal keluarga situ. Dalam waktu setengah batang dupa, para bandit dibantai oleh pengawal keluarga situ. Beberapa pengawal keluarga situ terluka, tetapi untungnya, tidak ada yang tewas. Setelah perban sederhana, Chang Seng kembali ke kereta. Pertempuran sebelumnya menyebabkan buku jarinya patah, dan tangan kanannya diperban. Chang Seng meletakkan pedang panjangnya di sebelah kiri dan, sambil menarik keluar ranting cendana anyaman setengah jadi dari dadanya, terus memainkannya, menenangkan pikirannya yang gelisah. Sebuah wajah oval yang halus mengintip dari kereta. Situ Qingyi bertanya dengan khawatir, "Chang Seng, kau baik-baik saja? Apa kau terluka?" "Aku baik-baik saja. Pencuri kecil biasa tidak perlu dikhawatirkan." Situ Qingyi merasa lega, sedikit kegembiraan tersungging di bibirnya. Setelah reorganisasi singkat, rombongan itu bergerak maju lagi. "Saudara Yi Feng, kau lihat jurus pedang yang kulakukan tadi. Bukankah itu cukup mengesankan?" Chang Seng membual. Yi Feng mengangguk dan memuji, "Di usiamu, sungguh luar biasa memiliki tingkat kultivasi setinggi itu." Chang Seng tersenyum cerah. Namun kemudian, senyumnya memudar, digantikan oleh raut wajah sedih. "Sayangnya, aku baru berada di tingkat ke-6 alam master bela diri saat ini, masih sejuta mil jauhnya dari alam roh bela diri. Aku khawatir aku tidak akan pernah mencapai alam roh bela diri seumur hidupku. Aku tidak akan mampu menyamai ketenaran dan kejayaan tokoh besar di kota Hua itu, aku juga tidak akan bisa menjelajahi negeri seluas ini sepertimu." Yi Feng menghiburnya, "Chang Seng, kau masih muda. Mencapai alam roh bela diri hanyalah masalah waktu. Saat itu, kau pasti akan melampaui tokoh besar di kota Hua itu, dan kau akan dapat melihat gunung dan lautan, mewujudkan ambisimu seumur hidup." Chang Seng menyeringai. "Saudara Yi Feng, terima kasih. Tapi kau tak perlu menghiburku. Aku tahu aku takkan pernah mencapai alam roh bela diri seumur hidupku. Itu hanya fantasi yang indah." Lagi pula, saat itu, ia melirik ke belakang kereta, seolah takut orang-orang di belakangnya akan mendengar, lalu merendahkan suaranya, "Aku akan mati saat umurku 30. Yi Feng merasakan kesedihan yang tak terjelaskan. Tanpa sadar ia mengangkat tangannya dan mengelus lembut bagian belakang kepala Chang Seng, seolah sedang menghibur seorang anak kecil. Yi Feng menatap pegunungan di kejauhan,
tatapannya dalam dan luas, sebuah pemandangan perlahan muncul di benaknya. Langit berbintang. Seorang pria berdiri di atas kehampaan, menatap dengan bangga alien ganas di hadapannya. Pria ini, yang juga bermarga Chang, tampak mirip dengan Chang Seng, meskipun dengan aura yang lebih berwibawa dan berkilauan karena usia. Ia meraung marah pada alien itu, jangan pernah berpikir untuk menyentuh kami, apalagi mengganggu rencana tuan kami. Kalau kau melakukannya, aku akan membakarmu menjadi abu. Aura pria itu tak terbendung, tangannya seakan melepaskan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan apapun. Ia kemudian bertarung sengit dengan alien itu selama ratusan ronde, menghancurkan langit berbintang dan mendistorsi kehampaan, mengubah semua yang dilewatinya menjadi abu. Akhirnya, pria itu, dengan menggunakan kekuatan Dao Agung untuk menghadang alien itu, akhirnya menang. Alien raksasa itu berjuang mati-matian, masih berjuang melawan binatang buas yang terperangkap. Pria itu berjuang keras untuk menyegel alien itu, tetapi kelelahan, ditambah dengan luka-luka mengerikan yang dideritanya, membuatnya kehilangan kesadaran sesaat. Tepat saat itu, alien itu memanfaatkan kesempatan itu. Cahaya merah redup melesat dari dahi alien itu. Terkejut, cahaya itu menembus tubuh pria itu. Rasa sakit yang menusuk mengirimkan getaran ke seluruh tubuh pria itu, namun ia tetap mencengkeram alien itu erat-erat. Wajah alien itu muram, dan ia tertawa aneh. Hahaha, kau telah dikutuk oleh ras kami. Kutukan ini akan diwariskan melalui garis keturunanmu dari generasi ke generasi. Keturunanmu akan mati setelah mencapai usia 30. Alien itu memperingatkan, kusarankan kau untuk melepaskanku. Hanya aku yang bisa mematahkan kutukan ini. Pria itu menggigit lidahnya, memaksa keluar setetes darah. Detik berikutnya, auranya membumbung tinggi. Tak gentar, matanya berbinar penuh tekad saat ia mengepalkan tinjunya, bertekad untuk menghancurkan alien ganas itu menjadi debu. Melihat ini, alien itu meraung, kau mau melihat dirimu dikutuk dan disiksa turun-temurun. Usaha terakhir. Pria itu menyeringai, lalu mengepalkan tinjunya. Dengan suara berderak, alien itu hancur berkeping-keping, akhirnya berubah menjadi abu yang melayang di langit berbintang. Kemudian, dengan pedang tersampir di bahunya, pria itu tanpa ragu bergabung dalam pertempuran lain, punggungnya tampak sendirian, berani, dan tegap. Yi Feng menarik diri dari ingatannya dan melirik Chang Seng di sampingnya. Matanya dipenuhi rasa iba, lalu ia menepuk bahunya dan berkata dengan tegas, percayalah, kau bisa. Berusahalah, dan apapun akan datang padamu. Terima kasih, saudara Yi Feng. Aku akan mencoba. Chang Seng melirik adiknya, melihat harapan dan pengakuan di matanya. Ia tahu bahwa kata-kata dan tindakan adiknya datang dari hati, dan Chang Seng merasakan kehangatan di hatinya. Sejak kematian orang tuanya, Chang Seng sudah lama tidak merasakan perhatian seperti ini dari seorang penatua. Meskipun ia masih sedikit bingung mengapa saudara Yi Feng tetap tenang setelah mengetahui bahwa ia akan meninggal di usia 30. Semua itu tidak lagi penting. Saudara Yi Feng benar, selama ia bekerja keras, masih ada harapan. Suasana hati Chang Seng menjadi jauh lebih cerah. Ia segera menyelesaikan menenun ikat kepala cendana, aroma cendana yang lembut semakin membangkitkan semangatnya. Nona ketiga, aku telah menenun ikat kepala cendana untukmu. Apakah kau menyukainya? Bisik Chang Seng, nadanya diwarnai ketidakpastian. Situ Qingyi menyibak tirai, dengan gembira menerima ikat kepala itu, dan berbisik, terima kasih, dengan bisikan selembut nyamuk. Mendengar ucapan terima kasih Situ Qingyi, jantung Chang Seng berdebar kencang. Kemudian, ia mengambil kendali dari Yi Feng. Terima kasih, saudara Yi Feng. Saya akan mengemudikan kuda. Anda bisa beristirahat dengan baik. Yi Feng mengangguk sambil tersenyum. Di dalam kereta, Situ Qingyi mengamati ikat kepala itu dengan saksama, membelainya. Sentuhan dan aroma ranting-rantingnya menenangkannya, dan senyum mengembang di wajahnya, secerah dan semanis matahari terbit. Ia memasang ikat kepala cendana itu di kepalanya, pas sekali. Ia tak bisa menahan perasaan bahwa Chang Sheng sangat perhatian. Ia tak hanya mengingat kecintaannya pada cendana, tetapi juga telah membuat ikat kepala itu dengan ukuran yang sempurna. Situ Qingyi tahu bahwa Chang Sheng telah memetik ranting-ranting cendana ini ketika ia memarkir mobil sebelumnya. Ia melihat segalanya, termasuk luka di tangan kanan Chang Sheng. Merasakan persahabatan ini, Situ Qingyi tanpa sadar tersenyum. Tak lama kemudian, rombongan tiba di Huacheng. Sepanjang perjalanan, jalanan panjang dipenuhi orang. Gedung-gedung tinggi berjajar silih berganti, dan kota itu ramai dan semarak. Rombongan berhenti di sebuah rumah bangsawan yang mewah. Sebuah plakat kayu besar tergantung di pintu rumah bangsawan yang mewah itu, dan 3 huruf besar berlapis emas, Situ Mansion, terukir di plakat tersebut. Semua orang turun dari kuda dan mulai menghitung barang-barang, bersiap untuk mengirimnya ke rumah bangsawan satu per satu. Yi Feng juga turun dari kereta dan menunggu dengan tenang di samping. Chang Seng, dengan hati-hati membawakan bangku kayu untuk wanita ketiga dan membantu Situ Qingyi turun dari kereta. Keduanya berpamitan dengan tatapan mata mereka. Sebelum memasuki rumah bangsawan, Situ Qingyi, yang mengenakan gaun kuning, menjulurkan lidahnya ke arah Chang Seng, yang tampak sangat lucu dan imut.
Chang Seng menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung. Melihat nona ketiga mengenakan ikat kepala cendana pemberiannya, Chang Seng pun berseri-seri. Ia hanya menatap kosong saat Situ Qingyi memasuki rumah hingga wanita itu menghilang. Yi Feng melangkah maju, menepuk bahu Chang Seng, dan berkata sambil tersenyum, kau benar-benar menantikannya. Wajah Chang Seng memerah sampai ke telinganya. Ia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Saudara Yi Feng, jangan bicara omong kosong. Setelah pulih, Chang Seng bertanya, kemana kau akan pergi selanjutnya, saudara Yi Feng? Saya ingin tinggal di Huacheng sebentar, tetapi saya kurang familiar dengan daerah ini. Apakah ada kamar kosong untuk saya tinggali? Chang Seng berkata dengan gembira, tentu, saya punya. Selamat datang, saudara Yi Feng, kau boleh tinggal selama yang kau mau. Tapi kau harus menungguku. Aku akan memindahkan barang-barang ini ke mansion, lalu aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah terburu-buru, aku bebas. Silakan lakukan urusanmu. Aku akan menunggu di sini. Ya, Chang Seng sangat senang. Ia memiliki kesan yang kuat terhadap Yi Feng. Lagi pula, selain nona muda ketiga, ia belum pernah bertemu siapapun yang bisa mendengarkan bualannya dengan saksama tanpa rasa jijik. Terlebih lagi, saudara Yi Feng telah menyemangatinya sepanjang perjalanan, membantunya membangun kembali kepercayaan dirinya. Rumah Chang Seng adalah peninggalan orang tuanya, dan sejak kepergian mereka, sayap mereka kosong. Meskipun kosong, Chang Seng masih sering membersihkannya, menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Jadi, ketika Yi Feng menyarankannya, ia langsung setuju. Saat matahari terbenam, Chang Seng akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan berjalan cepat menuju Yi Feng. Saat ia mendekat, ia terkejut melihat Yi Feng membawa banyak sayuran dan daging. Saudara Yi Feng, apa ini? Saya juru masak yang cukup jago, jadi saya akan membuatkan Anda makanan. Saya tidak bisa tinggal di rumah Anda secara gratis. Kata Chang Seng sambil tersenyum. Saudara Yi Feng, Anda tamu, jadi bagaimana saya bisa meminta Anda membeli bahan makanan dan memasak untuk saya? Saya, Yi Feng menyela Chang Seng. Ayo pergi, kita bicara nanti saat kita kembali. Kota Barat, sebuah rumah kecil. Di dalamnya terdapat halaman kecil, dapur kecil, dan 2 kamar sayap. Di samping bebatuan di halaman, terdapat sebuah meja batu. Halaman itu juga ditanami berbagai bunga dan tanaman, dan seluruh kompleks tampak bersih, rapi, dan tertata rapi. Chang Seng meletakkan sayuran dan daging yang dibeli Yi Feng ke dapur, lalu membawa Yi Feng ke kamar orang tuanya. Kamar itu berperabotan sederhana, meja teh, meja rias, dan tempat tidur. Meskipun sederhana, kamar itu bersih dan hangat, dengan nuansa rumahan. Kak Yi Feng, aku satu-satunya di keluargaku. Kamar ini awalnya milik orang tuaku. Kau boleh tinggal di sini selama yang kau mau. Yi Feng tersenyum dan menepuk kepala Chang Seng. Terima kasih, nak. Istirahatlah sebentar. Aku akan memasak. Kak Yi Feng, aku akan membantumu. Aku jago memasak. Tidak perlu. Rawat saja lukamu dan tunggu makan malam. Baiklah. Silakan saja, tidak apa-apa. Chang Seng bersenandung dan kembali ke kamarnya. Yi Feng menyalakan api unggun, memetik sayuran, dan memotong daging, seolah kembali ke kehidupan lamanya yang damai. Mengenang masa lalu, ia tak kuasa menahan rasa melankolis. Sambil mendesah, ia mulai menunjukkan keahlian memasaknya. Mendengar suara-suara dari dapur, Chang Seng merasakan kedamaian yang mendalam. Terakhir kali ia menunggu makan malam di kamarnya adalah ketika ibunya masih hidup. Teringat momen damai itu, Chang Seng pun tertidur tanpa menyadarinya. Sesaat kemudian, suara Yi Feng memanggil dari halaman. Nak, keluarlah untuk makan malam. Aku ikut, kata Chang Seng sambil tersenyum, berlari kecil ke meja batu. Meskipun para kultivator bisa berpuasa, pemandangan, aroma, dan rasa hidangan lezat di atas meja tetap menggugah selera Chang Seng. Aku mulai makan. Chang Seng menambahkan nasi untuk saudara Yi Feng dan mulai melahapnya. Sendiri, ekspresi gembira terpancar di wajah Chang Seng, suaranya terdengar cadel saat bergumam, enak sekali, saudara Yi Feng. Masakanmu bahkan lebih enak daripada masakan ibuku. Tidak, masakanmu bahkan lebih enak daripada Zuik Xianju, restoran terbaik di Huacheng. Petik 2. Makan pelan-pelan, jangan terburu-buru, Yi Feng tersenyum, ikut makan bersama Chang Seng. Setelah ayahku meninggal, dan ibuku meninggal karena kecelakaan, aku belum pernah makan enak lagi sejak saat itu, apalagi yang selezat ini. Ayahku dulu sering mengajakku ke Zuik Xianju, dan itu adalah makanan terenak yang pernah kuingat. Si pembicara tidak bermaksud begitu, tetapi si pendengar menerimanya dengan sepenuh hati. Hati Yi Feng terasa seperti disentak-sentak, gelombang kepahitan membuncah di dalam dirinya. Karena kamu suka, aku akan membuatnya untukmu setiap hari selama beberapa hari ke depan. Mata Chang Seng berbinar-binar gembira. Benarkah, saudara Yi Feng? Kalau terlalu merepotkan, jangan lakukan. Aku bisa berpuasa. Bukan masalah besar. Kamu masih agak lemah, dan berpuasa terus-menerus tidak akan baik untuk kultivasimu. Ya, terima kasih, saudara Yi Feng. Bulan bersinar terang di langit, memancarkan sinarnya.
Yi Feng mendesah dalam hati, orang-orang zaman sekarang tidak bisa melihat bulan di masa lalu, tetapi bulan ini pernah menyinari orang-orang zaman dahulu. Yi Feng terus mengingatkan Chang Seng untuk makan perlahan. Namun Chang Seng makan semakin lama semakin lahap, hingga ia menghabiskan semua nasi dan lauk pauknya, sambil bersendawa, seolah-olah ia masih belum kenyang. Nafsu makanmu bagus. Aku akan membeli lebih banyak sayuran besok. Memang lezat, saudara Yi Feng. Chang Seng menggaruk kepalanya dengan malu. Titik 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 titik. Malam harinya, Yi Feng berbaring di tempat tidur kayu, menyandarkan kepalanya di lengannya, memperlihatkan senyum tipis, dan tertidur dengan damai. Koa Doodle. Koko ayam jantan memecah malam yang panjang. Matahari pagi terbit dengan malas dan mengintip dengan malas. Chang Seng berbalik dan duduk. Setiap hari ketika ayam jantan berkokok, ia akan bangun untuk berlatih pedang. Inilah kultivasi diri seorang kultivator. Krek, Chang Seng mendorong pintu dengan pedang panjang di tangannya, tetapi melihat seorang pria berpakaian putih sudah duduk di bangku batu. Saudara Yi Feng, kau bangun terlalu pagi, atau kau tidak tidur sama sekali? Chang Seng tahu bahwa kultivator tingkat tinggi tidak perlu tidur. Yi Feng tersenyum dan berkata, setelah tidur siang sebentar, apakah kau siap untuk berlatih pedang? Ya, kalau begitu, latihlah beberapa gerakan agar aku bisa melihatnya. Oke, Chang Seng masih sangat percaya diri dengan ilmu pedangnya, yang diajarkan ayahnya. Ciri khas ilmu pedang adalah ringan, lincah, dan elegan. Chang Seng terlihat mengayunkan pedang seperti burung phoenix terbang, dengan postur yang ringan. Ia berlatih berbagai macam teknik serangan, seperti menarik, menunjuk, mengangkat, menusuk, memotong, mengangkat, dan mengusap. Kemudian, Chang Seng melompat dan melakukan berbagai gerakan di udara. Klang-klang-klang, pedang panjang itu mengeluarkan suara mendengung dan suara angin pecah saat ia mengayunkannya. Setelah berlatih beberapa gerakan pedang, Chang Seng bertanya dengan sedikit bangga, saudara Yi Feng, ilmu pedangku lumayan. Yi Feng mengangguk kecil dan berkata, fondasinya sangat kuat, tetapi kefasihannya kurang. Chang Seng langsung tertarik ketika mendengarnya. Saudara Yi Feng, apakah kau tahu ilmu pedang? Ya, sedikit. Saat mengayunkan pedang, jangan pegang gagangnya terlalu erat, karena akan memengaruhi kelincahanmu. Saat menyerang, kau perlu menenangkan napas, membangkitkan tenaga dari langkah kakimu, dan menyalurkan tenaga tersebut melalui persendianmu ke ujung pedang. Coba lagi. Chang Seng merenung sejenak, dengan saksama menyerap kata-kata Yi Feng. Kemudian, seolah-olah sebuah kesadaran tiba-tiba muncul, ia mengikuti instruksi Yi Feng dan memang mengalami peningkatan yang signifikan. Chang Seng berseru takjub, saudara Yi Feng, kau sungguh luar biasa. Hanya sedikit bimbingan saja sudah membuatku berkembang pesat. Berapa levelmu? Apakah kau seorang ahli ilmu bela diri? Yi Feng tersenyum tenang, lalu berkata, hanya sedikit pengetahuan. Pemahamanmu luar biasa, dan fondasimu kokoh. Lumayan. Senyum Chang Seng, lebih cerah dari matahari pagi, melanjutkan latihan pedangnya, sementara Yi Feng dengan sabar mengajarinya. Rasanya seperti kembali ke masa kecilnya. Saat itu, ayah Chang Seng masih hidup, dan ia mengajarinya dengan cara yang sama, tetapi dengan jauh lebih keras. Hari-hari berlalu dengan damai dan indah. Setiap hari, Yi Feng memasak untuk Chang Seng dan membimbingnya berlatih pedang. Chang Seng semakin bergantung pada Yi Feng, seolah-olah ia adalah seorang tetua, figur ayah. Hal ini berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Suatu pagi, Chang Seng bangun pagi seperti biasa untuk berlatih pedang, sementara Yi Feng duduk di meja batu, menyeruput teh sendirian. Chang Seng tampak semakin kuat, dan ilmu pedangnya meningkat pesat. Hari itu, Chang Seng pergi ke kediaman situ untuk mengambil uang, dan sekembalinya, ia merasa agak muram. Setelah makan siang, ia mengurung diri di kamarnya. Yi Feng tidak banyak bicara. Saat malam tiba, Yi Feng mendengar suara di luar halaman. Ia bangkit, meninggalkan kamarnya, melompat ke atap, dan duduk di samping Chang Seng. Mereka duduk diam cukup lama, masing-masing menatap lautan bintang yang luas. Chang Seng biasanya menyimpan semuanya sendiri, merasa tak berdaya. Namun sekarang, ia merasa seperti saudara dan ayah di sisinya, dan keinginan untuk mencurahkan isi hatinya pun membuncah. Saudara Yi Feng, saya pergi ke kediaman situ hari ini dan mendengar kabar, kata Chang Seng dengan sedih. Kabar apa? Tanya Yi Feng tenang. Katanya tuan situ sedang mengatur kencan buta untuk nona muda ketiga. Hati Chang Seng sakit, merasa sangat tidak nyaman. Apakah Anda menyukai nona situ? Chang Seng terdiam cukup lama, akhirnya mengangguk patuh, raut wajahnya muram. Ingat apa yang kukatakan padamu di kereta. Seorang pria harus berani dalam mencintai dan membenci, tanpa malu-malu. Hidup hanya sekali, jangan biarkan dirimu menyesal. Karena kau menyukai nona situ, kau harus berani mengatakan padanya bahwa kau menyukainya. Jangan menunggu sampai akhir untuk menyesalinya. Chang Seng mendesah. Hei, saudara Yi Feng, jangan bicarakan fakta bahwa aku hanya bisa hidup sampai 30 tahun. Bahkan statusku saat ini tidak layak untuk nona situ. Kita berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Dia seperti bintang di langit, dan aku hanyalah seekor semut di tanah.
Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Bagaimana kau bisa tahu hasilnya jika kau tidak mencoba? Bagaimana jika Nona Situ menyukaimu? Bagaimana jika Nona Situ hanya menunggumu bicara? Yi Feng terdiam sejenak, lalu berkata lembut, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kau tidak lebih buruk dari orang lain. Jangan biarkan dirimu menyesal. Hidup itu seperti bintang jatuh. Meskipun singkat, ada banyak hal indah yang bisa dikejar. Chang Seng menatap galaksi yang luas, menyaksikan bintang-bintang jatuh berhamburan di langit berbintang. Gelombang emosi samar muncul di hatinya, dan ia menjadi ragu. Ia takut tidak bisa memberi Situ Qingyi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dan juga khawatir tidak akan bisa tinggal bersama kekasihnya selamanya, yang hanya menambah kesedihannya. Kata-kata Yi Feng terngiang di telinganya, tanpa sadar mengobarkan kembali gairahnya dan menghapus kesedihannya sebelumnya. Terima kasih, Saudara Yi Feng. Saat itu, terdengar ketukan di pintu halaman. Tok, tok, tok. Chang Seng, apakah kau di rumah? Hati Chang Seng bergetar mendengar kata-kata itu, dan raut terkejut terpancar di wajahnya. Silakan, kata Yi Feng, sambil menepuk kepala anak laki-laki itu dan tersenyum. Chang Seng segera melompat dari atap dan membuka pintu halaman. Nona ketiga, mengapa kau di sini? Tanya Chang Seng heran. Aku ingin kau berjalan-jalan denganku, kata Situ Qingyi malu-malu. Situ Qingyi mengenakan gaun biru. Rambutnya tergerai bagai air terjun, dan wajahnya yang oval memerah, secantik anggrek yang tumbuh sendirian di lembah. Mau kemana? Aku mau. Suara mereka berdua menghilang. Yi Feng memperhatikan kepergian mereka dengan gembira, lalu kembali menatap langit dengan santai. Larut malam, bulan bersinar terang, bintang-bintang jarang, dan serangga-serangga berkicau. Chang Seng kembali ke halaman dengan semangat tinggi, bergegas dengan riang untuk duduk di meja batu. Saudara Yi Feng, aku pulang. Yi Feng menuangkan secangkir teh untuknya dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Aku bersama Nona Situ. Chang Seng tak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya, wajahnya tersenyum cerah. Nah, sudahkah kau menyatakan perasaanmu pada Nona Situ? Chang Seng tampak malu-malu. Ia menggelengkan kepala, tersipu, dan berkata, Nona ketiga yang menyatakan perasaannya kepadaku. Aku memang sangat terkejut, tetapi setelah dia melakukannya, aku juga menyatakan perasaanku kepadanya. Lagi pula, dalam hal seperti ini, laki-laki seharusnya yang mengambil inisiatif. Yi Feng sedikit terkejut mendengarnya, tetapi kebersamaan mereka berdua bukanlah hal yang mengejutkan baginya. Lagi pula, ia sudah tahu bahwa Nona Situ juga menyukai Chang Seng. Yi Feng tersenyum dan berkata, lihat, sudah ku bilang, kau tidak lebih buruk dari orang lain, setidaknya itulah yang dipikirkan Nona Situ. Chang Seng mengangguk penuh semangat. Ia sebenarnya juga merasakan cinta Situ Qingyi. Namun, ia terlalu merendahkan diri sebelumnya, dan merasa tidak pantas untuk wanita muda dari keluarga Situ, jadi ia tidak berani berpikir ke arah itu. Setelah bimbingan Yi Feng, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Namun Chang Seng tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras. Kejutan tak terduga ini membuat hati Chang Seng sulit tenang untuk waktu yang lama. Ia sendiri tidak menyadari bahwa senyum konyolnya selalu tersungging di wajahnya. Kini, hati dan pikirannya dipenuhi Situ Qingyi. Cinta itu indah, tetapi kultivasi sama pentingnya. Jika kau ingin bersama Nona Situ untuk waktu yang lama, kau harus terus meningkatkan diri, agar kau dapat melindunginya dan keluarga kecilmu dengan lebih baik. Yi Feng berkata dengan serius. Baiklah, terima kasih atas bimbinganmu, Saudara Yi Feng. Aku akan berlatih lebih giat. Setelah ragu sejenak, Chang Seng melanjutkan dengan sedikit malu, Saudara Yi Feng, bisakah kau meminjamkanku beberapa koin emas? Aku ingin membeli sesuatu untuk Qingyi. Yi Feng mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di hadapan Chang Seng. Ini, terima kasih, Saudara Yi Feng. Chang Seng sangat gembira. Ia mengambil cincin itu dan memeriksanya. Detik berikutnya, Chang Seng tercengang. Ada puluhan ribu koin emas di dalam cincin itu, jumlah yang sangat besar. Ia belum pernah melihat koin emas sebanyak itu seumur hidupnya. Bahkan keluarga Situ mungkin tidak mampu membeli sebanyak itu sekaligus. Saudara Yi Feng, ini terlalu banyak. Tangan Chang Seng gemetar, dan suaranya dipenuhi keterkejutan. Yi Feng tersenyum dan berkata lembut, habiskan saja dengan bebas. Apa gunanya cinta tanpa emas? Hal-hal duniawi ini hanyalah harta benda bagiku. Jangan menolak. Chang Seng masih terkejut. Tampaknya saudara Yi Feng tidak hanya sangat terampil dalam kultivasi, tetapi juga sangat kaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa saudara Yi Feng, yang tinggal di rumahnya, memasak untuknya setiap hari, dan mengajarinya ilmu pedang, ternyata adalah sosok yang begitu terkemuka tanpa pamer. Rasa terima kasih Chang Seng meluap-luap, dan ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Di hari-hari berikutnya, Chang Seng akan bangun sebelum ayam berkokok setiap hari dan berlatih pedang dengan tekun. Setelah berlatih pedang, ia akan mandi dan berdandan, lalu pergi mencari Qingyi-nya untuk berkencan. Hari seperti ini membuat Chang Seng merasa sangat puas dan bahagia. Yi Feng sangat senang melihat semakin banyak senyum di wajah Chang Seng.
Bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan silih berganti. Tanpa terasa, hari sudah awal musim panas. Pada hari ini, Chang Seng berdandan seperti biasa, dan pergi berkencan dengan gembira. Namun ketika ia kembali, Yi Feng melihat darah di sudut mulutnya dan ekspresi frustrasi. Chang Seng tidak mengatakan apa-apa, ia hanya bermata merah, dan mengayunkan pedangnya dengan putus asa dan penuh amarah. Seolah ingin memotong kebencian dan keengganan di hatinya. Yi Feng melangkah maju, memegang tangan Chang Seng, dan bertanya, "Wah, apa yang terjadi?" Chang Seng merasa sangat sedih. Ia menatap Yi Feng, yang sudah seperti saudara dan ayah di hadapannya, dengan mata merah, dan meluapkan depresi di hatinya. "Saudara Yi Feng, Tuan Situ telah mengetahui tentang King Yi dan aku. Mereka bilang aku yatim piatu, tanpa status atau kedudukan, dan bahkan tak mampu membayar mahar yang layak. Mereka bilang aku tak pantas untuk King Yi," kata Chang Seng, air mata menggenang di matanya. Rasa malu, sedih, dendam, dan dendam memenuhi benaknya. Mereka bilang aku tak pantas untuk King Yi, memukuliku, dan mengusirku paksa dari keluarga situ. Mendengar ini, Yi Feng merasakan luapan amarah di dalam dirinya. Siapa bilang kau tak punya status atau kedudukan? Siapa bilang kau tak pantas untuk keluarga situ? Aku akan membantumu. Keringkan air matamu dan ikuti aku. Yi Feng, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan keluar halaman. Chang Seng pun menyeka air matanya dan mengikutinya dari belakang. Rasanya seperti kembali menjadi anak kecil. Ia pernah diganggu oleh anak-anak tetangga yang lebih tua, dan ayahnya membawanya untuk menghadapi mereka. Akhirnya, Chang Seng memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Tak lama kemudian, Chang Seng mengikuti saudara Yi Feng ke pintu situ mansion. Yi Feng mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di hadapan Chang Seng. "Ini, terima kasih, saudara Yi Feng." Chang Seng sangat gembira. Ia mengambil cincin itu dan memeriksanya. Detik berikutnya, Chang Seng tercengang. Ada puluhan ribu koin emas di dalam cincin itu, jumlah yang sangat besar. Ia belum pernah melihat koin emas sebanyak itu seumur hidupnya. Bahkan keluarga situ mungkin tidak mampu membeli sebanyak itu sekaligus. "Saudara Yi Feng, ini terlalu banyak." Tangan Chang Seng gemetar, dan suaranya dipenuhi keterkejutan. Yi Feng tersenyum dan berkata lembut, "Habiskan saja dengan bebas. Apa gunanya cinta tanpa emas? Hal-hal duniawi ini hanyalah harta benda bagiku. Jangan menolak." Chang Seng masih terkejut. Tampaknya saudara Yi Feng tidak hanya sangat terampil dalam kultivasi, tetapi juga sangat kaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa saudara Yi Feng, yang tinggal di rumahnya, memasak untuknya setiap hari, dan mengajarinya ilmu pedang, ternyata adalah sosok yang begitu terkemuka tanpa pamer. Rasa terima kasih Chang Seng meluap-luap, dan ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam. Di hari-hari berikutnya, Chang Seng akan bangun sebelum ayam berkokok setiap hari dan berlatih pedang dengan tekun. Setelah berlatih pedang, ia akan mandi dan berdandan, lalu pergi mencari King Yi-nya untuk berkencan. Hari seperti ini membuat Chang Seng merasa sangat puas dan bahagia. Yi Feng sangat senang melihat semakin banyak senyum di wajah Chang Seng. Bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan silih berganti. Tanpa terasa, hari sudah awal musim panas. Pada hari ini, Chang Seng berdandan seperti biasa, dan pergi berkencan dengan gembira. Namun ketika ia kembali, Yi Feng melihat darah di sudut mulutnya dan ekspresi frustrasi. Chang Seng tidak mengatakan apa-apa, ia hanya bermata merah, dan mengayunkan pedangnya dengan putus asa dan penuh amarah. Seolah ingin memotong kebencian dan keengganan di hatinya. Yi Feng melangkah maju, memegang tangan Chang Seng, dan bertanya, "Wah, apa yang terjadi?" Chang Seng merasa sangat sedih. Ia menatap Yi Feng, yang sudah seperti saudara dan ayah di hadapannya, dengan mata merah, dan meluapkan depresi di hatinya. "Saudara Yi Feng, Tuan Situ telah mengetahui tentang King Yi dan aku. Mereka bilang aku yatim piatu, tanpa status atau kedudukan, dan bahkan tak mampu membayar mahar yang layak. Mereka bilang aku tak pantas untuk King Yi," kata Chang Seng, air mata menggenang di matanya. Rasa malu, sedih, dendam, dan dendam memenuhi benaknya. "Mereka bilang aku tak pantas untuk King Yi, memukuliku, dan mengusirku paksa dari keluarga situ." Mendengar ini, Yi Feng merasakan luapan amarah di dalam dirinya. "Siapa bilang kau tak punya status atau kedudukan? Siapa bilang kau tak pantas untuk keluarga situ? Aku akan membantumu. Keringkan air matamu dan ikuti aku." Yi Feng, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan keluar halaman. Chang Seng pun menyeka air matanya dan mengikutinya dari belakang. Rasanya seperti kembali menjadi anak kecil. Ia pernah diganggu oleh anak-anak tetangga yang lebih tua, dan ayahnya membawanya untuk menghadapi mereka. Akhirnya, Chang Seng memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Tak lama kemudian, Chang Seng mengikuti saudara Yi Feng ke pintu situ mansion. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.